ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama-sama. Kita berniat menuntut ilmu agama dan bersama-sama berniat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat dan para kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kemudian nasihat yang ke-8 daripada nasihat-nasihat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman daripada kamu, sedangkan orang yang berilmu Allah taala akan mengangkat lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini nasihat yang ke-8 ini adalah nasihat yang berkaitan tentang ilmu agama. Nah, jadi orang yang diberikan Allah ilmu agama itu derajatnya akan diangkat oleh Allah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman. Nah, sedangkan orang yang beriman itu saja sudah diangkat oleh Allah derajatnya dibanding orang yang tidak beriman. Apalagi orang yang diberikan Allah iman dan kemudian diberikan oleh Allah ilmu agama. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibnu Abbas mengatakan, orang yang beriman dibanding dengan orang yang berilmu agama itu derajatnya adalah lebih tinggi sebanyak 70 derajat. Jadi orang beriman itu kalah tinggi derajatnya dibanding orang yang berilmu agama setinggi 70 derajat. Yang mana setiap satu derajat kepada derajat berikutnya itu, ujar Ibnu Abbas, adalah perjalanan 200 tahun. Satu derajat kepada derajat yang di atasnya itu perjalanan 200 tahun. Jadi 200 dikali 70. Nah, seperti itulah tahunnya 200 tahun dikali 70. Itu derajat antara orang yang beriman dengan orang yang diberikan Allah ilmu agama. Nah, jadi untunglah orang-orang yang diberikan Allah punya ilmu agama, punya pengetahuan ilmu agama, karena derajatnya itu lebih tinggi di atas daripada derajatnya orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Artinya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang yang berilmu menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah,
yang menegakkan keadilan. Nah, jadi Allah dalam ayat ini yang bisa menyaksikan Allah itu sebagai Tuhan yang tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu hanyalah Allah, kemudian para malaikat dan orang-orang yang diberikan Allah ilmu pengetahuan agama. Nah, selain daripada itu, mereka itu tidak mengesahkan Allah, tidak menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Namun penyaksian mereka itu tidak sebenar-benar penyaksian. Jadi yang bisa menyaksikan Allah dengan sebenar-benarnya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, itu hanyalah para malaikat dan kemudian orang-orang yang diberikan Allah ilmu. Artinya apa? Orang yang berilmu agama ini termasuk dalam golongan orang-orang yang menyaksikan akan keesaan Allah, menyaksikan akan kebenaran Nabi Muhammad. Dan akan orang yang berilmu agama ini sejajar urutannya itu dengan para malaikat. Jadi malaikat kemudian orang yang berilmu. Dan bahkan dikatakan orang yang berilmu itu akan menjadi orang yang lebih mulia daripada para malaikat apabila akalnya itu menang daripada nafsunya. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang sempurna, diberikan Allah nafsu, diberikan Allah akal. Nah, tetapi apabila orang yang beriman ini, orang yang berilmu agama ini, dia dapat memenangkan akalnya dan dapat mengalahkan nafsunya, maka derajatnya itu lebih tinggi daripada martabat para malaikat. Nah, para malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, karena memang mereka itu tidak diberikan Allah nafsu, mereka itu hanya diberikan Allah akal. Nah, jadi di saat Allah menyuruh kata Allah usjudu, sujudlah kalian, nah, maka para malaikat tersebut tidak ada yang berani melanggar daripada perintah Allah, karena memang mereka hanya diberikan Allah akal, tidak ada sedikit pun diberikan nafsu. Nah, sebaliknya makhluk Allah yang berupa binatang-binatang itu, mereka tidak diberikan Allah akal, tetapi hanya diberikan nafsu. Nah, jadi wajar pengaran binatang itu melakukan hal-hal yang di luar akal kita, karena memang kada bisa akal. Menggawi anaknya digawinya. Nah, kemudian pulang bini orang bahasa kita, nah kan kada ada lagi bini malah lepang nikah dulu ayam itu ada. Nah, cuma gawi terus. Isian anak, misalnya anaknya gagal, dihantuknya juga anaknya. Bahkan kadang-kadang laki sama laki ditunggangnya juga yang laki. Nah, ini menunjukkan kenapa, karena memang namaran binatang itu kada bisa akal, wajar aja. Nah, tetapi manusia, apabila manusia ini akalnya kalah dengan nafsunya yang menang, nah maka derajat manusia tersebut akan lebih rendah daripada hewan, lebih rendah martabatnya daripada hewan. Kenapa? Karena sudah diberikan Allah akal sudah. Ya Tuhan, ini akal ini biasa membedakan mana yang baik lawan yang kada baik. Nah, tapi ternyata apabila akalnya kalah dengan nafsu, nah berarti lebih rendah martabatnya daripada binatang. Nah, jadi orang yang berilmu agama ini diberikan Allah derajat begitu tinggi di atas daripada orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis disebutkan dari Nabi, tidak ada derajat setelah derajatnya para nabi itu kecuali derajatnya ulama. Jadi paling atas itu derajatnya para nabi, para rasul. Nah, kemudian di bawah daripada mereka itu adalah derajat para ulama, orang-orang yang berilmu agama. Kemudian Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Artinya, hai kekasihku Muhammad, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad, ujar Allah, wahai Muhammad, katakan samalah orang nambah ilmu lawan kada ilmu itu. Nah, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang memang sudah ada jawabannya, tahu berarti sudah. Artinya Allah memberikan kesaksian bahwasanya orang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang kada berilmu. Orang yang berilmu itu kada sama lawan orang yang kada berilmu. Jadi Allah mengucapkan kata-kata itu bukan untuk dijawab, tetapi untuk dipikirkan. Artinya orang berilmu itu kada sama lawan orang yang kada berilmu. Walaupun misalnya dalam hal beribadah itu kita sama-samanya gawiannya. Kalau sembahyang itu misalnya sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isya 4 rakaat, gawiannya pun sama, gerakannya sama. Tetapi antara orang berilmu lawan kada berilmu itu pahalanya dia bisa lain. Kenapa? Karena orang berilmu itu tahu nang mana gawian nang sunat digawi, nang mana nang gawian nang kada boleh digawi. Apabila orang kada berilmu itu nya menggawi ibadah umpatan aja, cuma melihat orang kayak ini gerakan orang digawinya, diumpatinya. Nah, sedangkan orang berilmu itu dia menggawi sesuatu apapun ibadah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis-hadis Nabi dan dalil daripada perkataan ulama. Ada sembarang menggawi. Nah, makanya kita orang yang kada berilmu ini jangan sama sekali hendak mengiktiraf menyalahkan gawian orang alim. Apabila misalnya ada orang nih terkenal memang alimnya luar biasa, gawian sini pindah belain pada yang lain, jangan disalahkan. Barangkali si dalilnya ada. Nah, barangkali si dalilnya ada ambilan daripada kitab yang lain. Kita misalnya belajar fikih sebagiannya kita fikih suah belajar, si dia selama hari bisa kitabnya, menyalahkan kita mendalil orang banyak. Nah, artinya orang yang kada berilmu ini jangan sama sekali mengiktiraf, menyalahkan ataupun berburuk sangka terhadap orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu itu lain daripada orang yang kada berilmu? Nah, dalam masalah wudu aja biarlah, dalam masalah wudu itu banyak sunat-sunat wudu. Nah, mungkin kebanyakan orang yang kada berilmu kada tahu. Bahkan dikatakan oleh ulama dalam wudu itu ada 40 sunnahnya. Kita berapa yang tahu ada kira-kira dalam wudu itu? Pertama menghadap kiblat, berwudu umur, memasukkan baju ke hidung. Nah, 3-nya membaca bismillah. 4, apalagi kira-kira yang kelima menyapu seluruh kepala. 6, kemudian membasuh telinga. 7, apalagi berdoa. 8, nah berdoanya pula menghadap ke langit. 9 aja. Nah, lainnya ada masih 40 sangka, masih 31 masih. Jadi ulama ada 40 sunnah dalam wudu, banyak sunnah-sunnah wudu. Nah, makanya kita nak ada ilmu ini kada sama. Walaupun gawian kita ini sama aja, membasuh muha, nak ada ilmu nih, kalau orang berilmu sama aja, tapi pahala orang yang berilmu itu terlebih pada kita nak ada ilmu. Nah, intinya apa? Nyaman jadi orang alim juga ya kalau tak. Nah, nyaman jadi orang alim. Kemudian yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Artinya ujar Allah, mengapakah kamu menyuruh orang yang lain mengerjakan kebaikan padahal kamu sendiri pun melupakan kewajiban sendiri. Padahal kamu pandai baca kitab itu, maka tidaklah kamu itu berpikir. Nah, ini ayat ancaman adalah ancaman bagi orang yang berilmu agama, yang hanya menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, namun dirinya sendiri pun meninggalkan kebaikan tersebut. Artinya orang alim ini walaupun derajatnya tinggi luar biasa, tapi apabila kada mengamalkan ilmu, nah awas itu luar biasa disiksaannya oleh Tuhan pula. Ujar di kitab apa itu Zubat itu dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala itu termasuk golongan orang yang paling pertama masuk neraka dan disiksa oleh Allah. Tetapi ada golongan yang lebih dahulu daripada penyembah berhala. Siapa orang tersebut? Orang alim yang kada mengamalkan lewat ilmunya. Nah, ini bahayanya apabila berilmu tapi kada mengamalkan lewat ilmu. Nah, dan bahkan yang Nabi di hadis itu dikatakan ada 3 golongan nanti di hari kiamat
nang paling pendahuluan masuk neraka. Lalu sahabat menyahut, apakah itu orang ahli maksiat? Apakah mereka itu ahli penzina pemabuk? Ujar Nabi Muhammad, kata 3 golongan yang pendahuluan masuk neraka itu dan Nabi Muhammad adalah orang alim. Yang kedua adalah orang yang dermawan. Yang ketiga adalah orang yang mati jihad di medan tempur, orang meninggal di medan perang. Lalu sahabat bingung, kenapa wahai Rasulullah orang alim pendahuluan masuk neraka, orang yang dermawan tapi bersedekah pendahuluan masuk neraka, orang yang meninggal di medan perang pendahuluan masuk neraka. Nah, jadi Nabi Muhammad orang alim itu ketika dia berada di padang mahsyar, dia membela dirinya, ya Rabbi, wahai Tuhan, ulun ini adalah orang yang semasa hidup itu mengajari orang ilmu kemana-mana, membuka majelis taklim, membuka sekolah pesantren macam-macam, murid ulun banyak ya Allah. Lalu jangan ulama tadi pula mengatakan, masukkan ya Allah ulun ke dalam surga. Kenapa? Karena ulun banyak isi ilmu, ulun banyak isi murid yang ulun ajari. Ujar Allah mengatakan, ujar orang alim tadi mengatakan, ulun melakukan semua itu ya Allah, mengajar, belajar, itu semua ulun lakukan ikhlas karena dia. Lalu Allah menjawab, napa kadzabta, engkau berdusta ya Tuhan. Engkau ya Tuhan melakukan semua itu, belajar ilmu agama, mengajarkan kepada orang lain, itu semuanya engkau lakukan kata Allah, hendak supaya dikira orang ikam itu guru, supaya ikam itu ya Tuhan dikira orang ulama, supaya dipadahkan orang kau itu kiai. Akhirnya ya Allah mengatakan, ayo wahai para malaikat, seret ulama ini, seret kemasukan ke dalam neraka. Akhirnya yang pertama masuk ketika itu adalah ulama tadi. Yang kedua datang pulang orang yang semasa hidup di dunianya dermawan luar biasa. Lalu dia membela diri, ya Rabbi, semasa hidup ulun di dunia, ulun banyak bisi harta, dan harta ulun tersebut di mana-mana ulun sedekahkan. Ke masjid ada harta ulun di situ, di musala ada harta ulun, di majelis ada, di mana-mana pokoknya tempat-tempat sosial semuanya ada harta ulun di situ. Dan ulun melakukan semua itu kata orang dermawan tadi ikhlas semata-mata karena dia. Ujar Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Jika Tuhan melakukan semua itu, bersedekah, berinfak, berzakat, semuanya engkau lakukan supaya dipadahkan orang ikam itu dermawan, supaya dipadahkan orang ikam itu apa, orang yang ringan tangan, orang yang katuju menyumbang, katuju bersedekah. Nah, Tuhan akhirnya apa, wahai malaikatku, seret orang ini masukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga ada orang yang meninggalnya itu meninggal di medan perang, berperang melawan musuh di medan perang, meninggal sebagai mati syahid. Akhirnya orang mati syahid tersebut membela diri di hadapan Allah, ya Rabbi, semasa hidup di dunia ulun ini berperang melawan orang kafir, berperang melawan musuh-musuh Allah. Akhirnya ulun sampai meninggal di medan perang, berlumuran darah dan segala macam, dan ulun melakukan semua itu ikhlas mata-mata karena dia. Ujar Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Engkau ya Tuhan melakukan semua itu supaya orang mengatakan engkau itu pemberani, supaya dikatakan orang engkau itu adalah orang yang gagah berani. Dan ya Tuhan, engkau melakukan semua itu karena ikhlas. Akhirnya kata Allah, napa wahai malaikatku, seret orang itu masukkan ke dalam neraka. Nah, jadi gawian zahirnya itu sebenarnya bagus saja berarti menuntut ilmu, mengajar ilmu, menyumbang ke tempat-tempat ibadah, kemudian pulang mati di medan perang. Tapi yang lebih tahu dengan niat ikhlas hati kita ini hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kita khawatirkan adalah kalau kita kita katakan kita ada ikhlas padahal tidak ikhlas. Nah, kita sudah mengatakan di hati kita, aku ini bujur-bujur sudah beramal ibadah, dikira kita ada ikhlas padahal kita tidak ikhlas. Nah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Nah, itu termasuk orang yang pertama masuk neraka ujar Nabi adalah orang yang berilmu agama, namun dia itu melupakan dirinya sendiri. Tapi ayat ini jangan dijadikan alasan oleh menuntut ilmu, takutan menuntut ilmu. Aku jangan apabila ilmu agamanya kira dikeluar atau amalkan jangan tak bisa menjadi masuk neraka pendahuluan. Akhirnya kadang-kadang hanya ke majelis jangan juga. Itu babnya lain pula pembahasannya, bab menuntut ilmu lawan bab orang yang kadang mengamalkan ilmu itu lain bab lain pembahasannya. Yang penting tuntut dahulu. Orang menuntut itu sudah ada kelebihannya, sudah
berdoa di hati, berniat di hati hendak mengamalkan lawan ilmu. Jangan dijadikan alasan apa dah hendak ada ke majlis takutan kalau tidak ada amalkan. Nah ini tertipu malahnya, tertipu enggak? Kayak hendak mengamalkan ilmunya ada. Ya kalau takutan mengamalkan ya, berarti dia memang sudah berniat hendak mengamalkan. Karena orang mau ucap itu dah. Kalau orang mengamalkan itu ada ilmu dahulu hanya mengamalkan. Ini takutan kepada hendak ada orang mengamalkan berarti memang besar niatan kada hendak mengamalkan sudah. Nah, jadi tuntut saja dulu, belajar aja dulu. Apabila ilmu dapat, amalkan semampu kita. Apabila memang ilmu yang didapat itu ilmu yang wajib diamalkan, wajib diamalkan. Tapi kalau ilmunya itu berhubungan dengan amalan-amalan sunnah, sunnah juga diamalkan. Jadi kada semua berdatang ilmu yang kita tuntut wajib bertahan diamalkan. Tergantung apa? Tergantung ilmunya. Apabila ilmunya masalah kewajiban, wajib kita gawi. Apabila ilmunya memang sunnah-sunnah, sunnah kita gawi. Jadi masalah mengamalkan itu serahkan sepenuhnya kepada Allah, minta hidayah, minta taufik lawan Tuhan. Yang penting belajar dahulu, jangan menyerah dahulu. Kemudian yang ke-12, masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Artinya kata Allah, perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang besar. Sangatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah ini pun juga ayat ini adalah ancaman bagi orang yang memang sudah punya ilmu agama, paham dengan kitab Allah, tetapi mereka kadang mengamalkan lawan ilmunya tadi, melupakan akan ilmu yang didapatnya tadi. Nah ini pun juga sebagai ancaman kepada Tuhan, perumpamaan orang yang tadinya berilmu kemudian meninggalkan ilmunya tadi, ada mengamalkan dengan ilmunya, itu jatuhan seperti binatang yang memikul barang-barang yang berat, seperti binatang yang membawa kitab yang besar. Kitab itu hanya berhak, hanya pantas dipikul oleh orang-orang yang beriman. Tapi kada pantas kitab itu dipikulkan kepada binatang. Orang yang berilmu tapi kada mengamalkan lawan ilmunya, itu seumpama binatang yang memikul kitab. Kada pantas, kada bagus. Mudah-mudahan berkah dapat hidayah taufik berkah kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut daripada ilmu agama, mudah-mudahan Allah berikan taufik, dimudahkan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah kita kumpul berkatkan surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berkatkan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, hati membawa iman husnul khatimah ala hadiniya wa hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.